Wow. Oke guys, ini adalah para menteri-menteri. Wah, ada Raffi Ahmad, Erick Thohir yang pakai baju loreng ya. Ini keren ya. Di era pemerintahan Pak Prabowo, ini kita merasakan ada nuansa berbeda ya kan. Kalau nggak salah nih di Magelang ya kan. Jadi para menteri-menteri ini bisa dibilang lagi ajari untuk disiplin ya kan. Kedisiplinan ya. Wow, keren ini. Wow, luar biasa. Benar apa yang digadang-gadang Pak Prabowo adalah macan Asia. Ya, akankah Pak Prabowo akan disegani seluruh dunia, seluruh Asia? Ya, kita lihat aja nanti guys. Waduh, masih subuh ya guys. Hujan lagi guys, luar biasa. Dan Pak Prabowo nggak mau ya ditolak ya untuk dipayungi juga, karena Pak Prabowo pernah bilang kalau anak buah hujan-hujanan, pemimpin pun harus hujan-hujanan. Ya benar, ini dia nih ya. Luar biasa. Merinding aku guys, merinding. Ah, keren ini. Sampai dunia pun menyoroti hal ini ya guys, cara pemimpinan Pak Prabowo. Wah, wah, mantap nih guys. Wakil Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, para Menteri Koordinator yang saya hormati, Mas Gibran ya. para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, saya banggakan, para Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan para taruna sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian yang telah melaksanakan suatu upacara parade senja dengan penuh semangat dan disiplin. Saudara-saudara telah membanggakan kami, senior-seniormu, para pendahulumu. Ya. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Wow. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah. Basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam
legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria, profesi pengabdian, profesi berbakti. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga. Wah, luar biasa. Bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya dan rasa bangga saya melihat penampilan generasi penerus TNI dan Polri. Saya percaya negara di tangan yang aman. Kita punya masa depan, generasi penerus yang baik-baik. Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni, dan saya bersyukur, saya beruntung, saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada 6 lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. Dua dari kepolisian. Saya minta berdiri. Siapa tuh? Oh, Kapolri. Itu. Dua-duanya Jenderal Bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI 4 juga. Wow. Tadi 2, dari TNI 4. Saya minta berdiri. Pastilah ya, dari AHY ya kan. 4. Mana lagi? Oh, 2, 3, 1 lagi. 4. Sebentar. 4 Adi Makayasa. Yang saya tidak lihat di sini Opung ya, Luhut. Pak Luhut. Herindra. Muhammad Herindra. Angkatan 87.
Oh iya ya, Pak Marsikal Luhut ya, ada nggak ya? Nggak ada ya? Madya Udara Doni Ermawan dari Angkatan Udara, Angkatan 89, 88. Kemudian Iftita lulus alumni Siap. 1999. 1999. Kemudian Menteri Koordinator Infrastruktur Saudara Agus Murti Wah, Yudhoyono. Ya. AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. 4. Tapi kita pun banyak lulusan terbaik. Suslapa, silakan duduk. Lulusan terbaik Sesko. Para komandan divisi di sini, Pak Wiranto hadir bintang 4. oh, Pak Wiranto. Pak Dudung Oh, Pak Dudung. bintang 4. Pak Agus Subianto bintang 4. Pak Maruli. Mana Maruli? Beliau bintang 4 dan juara judo Asia Tenggara. Wow. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mantap. Alumni tapi juga banyak. Di sini juga KSAL, Pak Muhammad Ali, KSAU, Pak Tony, penerbang Sukhoi. Jadi kami bangga dengan saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sung tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Tuh, benar kan? Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang 1 gugur di daerah operasi, ada yang bertanya, kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Tapi kalau hanya terima kasih, saya kira akeh. Oke. Karena itu, sebagai Presiden Panglima tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai Panglima Presiden saya juga bisa perintah kepolisian kan, bisa kan? Masih bertanya. Gubernur Bisa dong, Pak. Akademi beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara. Wah. Pak Prabowo masih bertanya, polisi bisa Ya pasti dong, Pak. Bapak yang tertinggi di Indonesia ini. Dikasih libur ya. Mantap. Liburnya 3 hari. Tapi karena
karena tadi walaupun basah tetap semangat, ditambah 1 hari lagi. Oh, kirain 2 hari lagi. 4 hari jadi. Tidak termasuk Sabtu Minggu. Dan saya janji saya akan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Kalau sering dikunjungi berarti kemungkinan sering dapat libur. Mantap. Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek. Semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras. Sanggup? Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selesai. Terbaik. Luar biasa dikasih libur ya kan. Nah, jadi mantap sekali ya Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku agak sedikit ketawa tadi, Pak Prabowo masih bertanya gitu ya kan. Boleh dong ya? Boleh kan? Untuk polisi gitu ya kan. Mau kasih libur juga gitu ya kan. Pasti boleh lah ya Pak. Karena Bapak yang tertinggi di Indonesia ini. Apa yang nggak boleh ya? Aduh, oke lah ya guys. Apapun lah ya tanggapan kalian tentang awal daripada pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, silahkan berkomentar di bawah. Kalau aku sih memang wow, sangat gimana ya, melihatnya sangat bahagia dan senang ya, karena kita akan merasakan nuansa pemerintahan yang berbeda di era-era Pak Prabowo Gibran ya kan guys. Nah, tetapi tetap sajalah ya, satu tujuan, Indonesia pasti maju gitu ya kan. Nah guys, apa pendapat Anda silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.